Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Cindy. Nah, kali ini kita akan membahas soal botok. Sebenarnya mungkin dari kalian sudah banyak yang mengenal tentang botok, tapi aku ingin membahas dari sisi lain. Yuk, kita mulai aja ya. Botox itu apa sih, Dok? Jadi botok itu adalah ekstrak yang kita ambil dari bakteri Clostridium botulinum. Nah, sebenarnya bakteri ini bisa mematikan otot. Jadi sebenarnya racun ya kita anggap, tapi di dalam ilmu kedokteran racun ini dimodifikasi sehingga efeknya hanya melemaskan otot, tapi tidak sampai mematikan saraf pada otot. Itu yang kita pakai sebagai obat. Misalnya dulu botok itu sebenarnya dipakai untuk mata yang tik atau berkedip terus-menerus supaya tidak mengganggu, ataupun untuk sakit kepala sebelah, ataupun mata yang menonjol keluar. Tapi dalam perkembangannya banyak yang memakai botox lebih untuk kecantikan, misalnya untuk membuat dahinya menjadi lebih bersinar, menghilangkan kerut di daerah-daerah tertentu pada wajah. Tapi pada umumnya mereka cuma memakai botox sebagai penghilang kerut ataupun membuat dahinya lebih glowing. Padahal botox lebih besar manfaatnya daripada itu. Emangnya kalau botox tuh cuma bisa buat dahi aja ya, Dok? Nah, seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, kalau di aku pakai botox untuk dahi, mata, atau garis di tengah sini, tengah-tengah dahi itu hal yang sudah biasa menurutku. Karena rata-rata semua juga bisa melakukan seperti itu. Tapi aku memperluas penggunaan botox lebih untuk daerah lower face ataupun middle face. Arti misalnya ada yang namanya gummy smile atau senyumnya pas tersenyum itu gusinya kelihatan. Itu bisa kita atasi dengan botox, jadi gusinya tidak terlalu kelihatan dan senyumnya akan lebih manis. Yang pertama. Yang kedua, kebanyakan pasien yang aku botok itu merasa hidungnya lebih mancung karena aku menggunakan botok memang untuk memperkecil cuping hidung, meninggikan hidung, dan membuat hidung lebih naik. Itu fungsi kedua yang aku pakai dari botok. Yang ketiga, aku membuat garis rahang yang lebih tegas atau kita sebut dengan Nefertiti lift. Jadi saat difoto, apalagi di zaman sekarang yang memang rata-rata kita lebih senang memakai foto untuk menunjukkan eksistensi kita, maka rahang yang tegas itu akan menambah keindahan dalam foto wajah dan membuat wajah juga terlihat lebih tirus. Lalu aku juga memakai botok yang keempat untuk membuat dagu tampak lebih manis. Nah, yang kelima, biasanya aku pakai botok untuk membuat lip flick, dalam arti membuat bibir lebih merekah. Jadi kadang ada pasien yang tidak mau melakukan pengisian pada bibir. Untuk membuat bibir lebih merekah, maka aku memakai alternatif botok sehingga hasilnya lebih minimal, lebih natural, tapi tetap kelihatan. Ya, seperti itu ya. Kalau botox di Playground tuh tahannya kira-kira berapa lama, Dok? Itu tergantung pada area wajah yang disuntikan botok. Yang kedua itu tergantung pada metabolisme masing-masing pemakainya. Ada pasienku yang memang bisa botoknya itu bertahan sampai 1 tahun, tapi ada juga yang bisa bertahan sampai 4 bulan, hanya sampai 4 bulan. Jadi itu bukan tergantung obat botok yang aku pakai, tapi kembali kepada pasiennya masing-masing. Biasanya kalau yang sering menggunakan otot di daerah mata seperti untuk tersenyum, itu biar botoknya akan lebih cepat hilang di daerah mata 4 bulan, sementara botok di daerah lain pada wajah yang disuntikan itu lebih lama hilangnya. Atau juga kalau kulitnya terhidrasi dengan baik, maka biasanya botoknya akan bertahan lebih lama. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku tanya. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih semuanya. Don't forget to follow, like, and subscribe at Dr. Cindy Lestari dan klinik aku at Playdrum ID di IG maupun TikTok. Di situ kita akan membahas update lebih tentang kecantikan, tentang pertanyaan-pertanyaan dari pasien aku dan dari netizen, dan mudah-mudahan bisa memberi insight baru buat teman-teman sekalian. Have a nice day everyone.